jawaban Pak Sukri sudah menjawab ketiga-tiganya, karena kuncinya memang di meritokrasi ini atau sistem merit, dan saya kira sudah sangat jelas. Namun saya ingin detail tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Sudirman ya soal robotik. Tapi sebelum ke situ saya ingin memperkaya, menambah kembali tadi satu poin penting dari Pak Sukri tentang transisi mindset, transisi bekerja, yang tadi juga terakhir disampaikan bahwa ketika dia melihat tugas dan fungsi pada terkejut, artinya memang betul status mereka sebagai struktural yang bertahun-tahun mereka pegang itu membuat mereka terjebak dalam apa yang disebut status quo bias. Jadi ya status quo bias itu ada, dia terjebak dengan pekerjaan rutin pertama. Pekerjaan yang tidak bekerja 4 tahun akan naik pangkat, dan mau pulang cepat dan pulang lambat tetap gaji sama. Itu status quo bias. Ketika perubahan dengan reformasi birokrasi ini meminta mereka untuk, hey, kamu bekerja profesional, harus bekerja dengan dedikatif, tanggung jawab, dan kemudian pahami betul tusi. Ketika melihat tusi yang begitu beragam dan kemudian harus dipenuhi, karena status quo bias tadi menjebak mereka sulit keluar dari situ. Nah, saya akan poin kepada bagaimana harusnya mereka keluar dari status quo bias itu. Ini yang sangat penting, karena ke depan ini cara bekerja teman-teman ASN ini akan sangat berbeda. Tadi sampaikan itu baru membaca tusi itu, belum cara menerapkan, menjabarkan itu akan beda lagi. Nah, terkait dengan transisi ini, saya pikir yang paling pertama adalah membenahi dulu mindset. Mindset ini sangat penting karena ini bagian daripada yang didesain oleh Kemenpan dalam apa yang disebut arsitektur human capital, dengan apa yang disebut employee value proposition. Itu mau tidak mau memang merubah mindset ini menjadi satu keharusan pertama yang harus dimiliki oleh ASN. Merubah cara berpikir yang business as usual, yang struktural menjadi fungsional. Cara bekerja yang silo tadi Pak Sukri bilang menjadi cara bekerja yang berkelompok, yang teamwork. Cara bekerja yang memahami tugas-tugas pentingnya. Nah, untuk ke situ ASN harus keluar dari zona nyaman. Jadi status quo bias itu menjebak mereka di zona nyaman. Oh sudah, saya udah nyaman sekarang. Mau bandel sekalipun tidak akan dipecat. Kecuali bolos 10 hari yang sudah di terakhir. Kalau masih mau bandel malas-malas datang itu pasti tidak dipecat. Nah, itu harus keluar dulu dari zona nyaman. Zona kemana? Zona yang disebut zona fear zone atau zona kecemasan. Dia harus keluar dari zona nyaman. Dia mulai pergi belajar, mencari tahu, kemudian berproses sampai tiba disebut pada zona pertumbuhan. Nah, di zona pertumbuhan ini dia sudah produktif. Jadi apa yang disampaikan Pak Sukri tadi, kalau sudah di pertumbuhan itu tidak akan ada lagi. Mereka sudah sangat produktif, sudah tahu apa yang dia kerjakan, sudah bisa mengerjakan dengan cepat sesuai tugas, tuntutan tugas dan tanggung jawab. Jadi itu dulu yang pertama, keluar dari zona nyaman menuju zona pertumbuhan. Untuk menuju proses itu sangatlah mudah saat ini. Kalau dulu zaman saya masih staf mungkin sulit, karena kalau saya belajar itu pesan buku itu bisa berbulan-bulan sampai dari Jakarta. Sekarang 1 detik saya buka YouTube, apapun yang saya inginkan ada di situ. Nah, untuk keluar dari zona nyaman ke zona pertumbuhan, ASN harus belajar. Belajar ini sekarang mudah karena Kemenpan pun sudah mendesain apa yang disebut wallet learning. Jadi orang belajar diklat itu sekarang tidak mesti menunggu siklus kediklatan setiap sekian bulan. Ada kompetensi yang ingin dia tingkatkan, ada diklat yang ditawarkan, dia bisa langsung bergabung baik secara online maupun secara fisik. Itu satu proses pembelajaran. Yang kedua, proses pembelajaran di luar sistem itu juga banyak. Karena apa? Kita ini sudah disebut di era zero marginal society. Untuk belajar itu sekarang Pak Taufik hanya perlu duit 50.000 untuk data. Sepanjang 1 bulan bisa melihat YouTube. Di YouTube itu apa yang tidak ada, di Google itu apa yang tidak ada. Rahasia orang pun ada di situ. Semua ada di situ. Tinggal mau tidak ASN ini merubah cara berpikirnya. Itu saya kuncinya. Jadi transisi ini, cara berpikir itu sangat penting sekali. Mereka harus keluar dari zona nyaman menuju zona belajar. Ini penting kaitannya. Kalau mereka tidak kunjung berubah, tadi disampaikan oleh Pak Sudirman benar. Presiden itu sudah mewanti-wanti ada banyak atau akan ada beberapa pekerjaan yang akan digantikan oleh robot. Tapi jangan dikhawatirkan karena
Presiden sendiri sudah menggarisbawahi bahwa pekerjaan yang akan tergantikan ini pekerjaan yang sifatnya administratif, yang repetitif, yang berulang. Misalnya kalau di bank itu kasir gitu kan. Kalau yang paling sudah kelihatan itu di BUMN, kalau dulu kalau kita ke tol, naik masuk tol, ada orang penjaga tol kan yang minta-minta tiket. Sekarang tidak, kita tinggal pakai kartu langsung lewat. Jadi pekerjaan yang digantikan robotik itu bukan hal yang mustahil di masa akan datang, tapi dia akan dilakukan secara by proses. Oleh karenanya, maka cara-cara bekerja artificial intelligence itu memang harus kita kuasai. Harus kita bekerja secara cerdas. Nah, kesempatan itu ada dengan cara belajar, dengan berani dari keluar zona nyaman menuju zona pertumbuhan. Itu yang perlu dimiliki oleh ASN di masa-masa transisi ini, dan saya pikir itu bisa dilakukan. Karena kenapa? Karena aturan-aturan ke depan sudah semakin ketat. Tadi sampaikan Pak Zukri tadi benar bahwa kalau mereka tidak kompeten pada sekian tahun di tempat itu, tidak sesuai kompetensinya, ya dia hanya dia punya pilihan, dia bisa ditempatkan di tempat lain, dan yang paling buruk mungkin akan ada sanksi yang lebih berat. Beda dengan dulu, dia tidak bisa bekerja pun tetap di situ dia nyaman seterusnya, terima gaji seterusnya. Sekarang sudah tidak lagi, tidak lagi. Nah, mampu ini tidak ya? Tidak mampu tidak. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman kita ASN, saya pikir di Gorontalo ini lebih advance ya, lebih progresif. Buktinya apa? Kami sudah meluncurkan budaya berakhlak. Pak Gubernur sendiri yang sudah meluncurkan, Pak Gubernur, Wagub, Sekda, pimpinan OPD sudah mendukung ini. Ini adalah tanda bahwa kami komitmen terhadap perubahan itu. Perubahan menuju cara bekerja yang baru dengan budaya kerja yang baru, budaya kerja berakhlak. Betul. Padahal baru saya mau ingin singgung itu budaya berakhlak itu, Pak Arianto. Begini Pak, memang ini kejadian-kejadian yang lampau lah, sudah lama. Pada ujungnya kepala daerah memiliki kewenangan yang menilai langsung bagaimana etika dari bawahan-bawahannya. Bisa saja yang bersangkutan itu hari ini dilantik, namun kemudian beberapa bulan berjalan, kepala daerah melihat bagaimana kinerjanya, kepala daerah juga melihat bagaimana loyalitasnya terhadap pimpinan, termasuk juga sikapnya, sehingga akhirnya kepala daerah juga memiliki kewenangan, ya tiba-tiba mengganti orang. Tanggapan Bapak bagaimana? Silakan. Ya, sangat mungkin dan sangat bisa, karena kepala daerah itu kan sebagai PPK ya, Pak Zukri ya, sebagai PPK yang sebagian tugasnya didelegasikan kepada BKD kalau terkait kepegawaian. Jadi BKD punya profiling ASN, bagaimana kompetensinya, bagaimana kapasitasnya, apakah dia melakukan penyesuaian, adaptasi, dan itu direcord. Kemudian ada juga konseling, ada pembinaan. Nah, sanksi berupa misalnya mutasi atau perbinaan itu bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Ya sesuai pertama karena memang kompetensinya. Yang kedua mungkin sebagai sanksi bagi yang bersangkutan kalau memang tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Jadi kepala daerah dalam konteks ini sangat wajar dan sangat memungkinkan untuk itu. Ya memang didorong oleh yang selama ini menjadi stigma buruk itu dan dianggap di seluruh daerah, walaupun sebetulnya tidak banyak daerah termasuk Gorontalo juga tidak terlalu kelihatan seperti itu. Ya ini memindahkan pegawai karena politik. Itu di banyak daerah terjadi. Ya, alhamdulillah kita didorong untuk dengan sistem merit yang alhamdulillah kami peroleh nilai baik. Itu tanda bahwa kami di sini pemindahannya tidak semena-mena juga. Berbeda dengan yang tempat lain yang sangat kelihatan. Kalau Pak Taufik ikuti beberapa minggu bulan terakhir ini, ada sekda-sekda yang dicopot kemudian melakukan tuntutan balik ke PT UN karena dicopot tiba-tiba. Atau yang paling akhir di Kementerian Agama 5 dirjen sekaligus dicopot. Itu memiliki kewenangan dengan dasar ada yang memang dijadikan dasar untuk pencopotan. Nah, kalau di sisi merit itu boleh bilang sudah diminimalisir. Nah, kita membuktikan itu di Gorontalo dengan merit sistem kita yang sudah B, artinya itu kejadian sudah hampir tidak ada. Alhamdulillah Pak ya. Oke, baik.
kita sudah berada di penghujung acara ini, Pak Sukri dan juga Pak Haryanto. Tinggal sekitar 5 menit lagi kebersamaan kita. Kita masuk pada closing statement. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Kami mohon maaf kepada pendengar sekalian di rumah. Kita sudah tidak lagi membuka line telepon. Dan insya Allah nanti akan kita kembangkan lagi terkait dengan pembahasan reformasi birokrasi ini masih sementara proses. Nanti bagaimana perjalanan proses kita akan bahas lagi di RRI. Baik, kami mohon maaf bagi para pendengar yang tidak sempat mengikuti ataupun berinteraktif di pagi hari ini. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu Pak Sukri Suratenoyo, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Gorontalo untuk bisa memberikan closing statement. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi pemerintah, ya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu telah mengambil kebijakan, telah melakukan kebijakan yang sebenarnya dalam rangka perbaikan untuk pelayanan publik, ya. Nah, termasuk secara internal bagi ASN juga mengangkat ya mereka untuk bisa lebih profesional dalam bekerja. Nah, oleh karena itu dengan regulasi-regulasi yang baik itu menunjang karir mereka, kemudian perlindungan bagi mereka, kemudian juga secara penghasilan juga sudah dijamin oleh pemerintah, maka sekarang diharapkan adalah kesiapan dari masing-masing ASN. Jadi kembali kepada diri sendiri, siap menghadapi perubahan yang luar biasa saat ini atau tidak. Kalau tidak, akan terseleksi dengan sendirinya. Kalau siap, tentunya mereka akan tetap bertahan dan dipertahankan untuk lebih bersinar menjadi pegawai negeri sipil. Saya kira itu. Oke. Silakan Pak Haryanto. Oke, silakan. Ya. Cukup banyak waktu kita ini Pak. Ya, poinnya ya betul, perubahan itu nyata dan sedang terjadi dan akan terus terjadi. Apa yang membuktikan perubahan itu nyata? Pertama, kalau kita dengar di dunia gaming saja, orang sudah bermain di dunia virtual yang disebut metaverse. Nah, di beberapa tempat dunia metaverse, dunia virtual ini sudah mulai diadaptasi ke pemerintahan. Seperti Korea sekarang, Korea Selatan, kota Seoulnya sudah melakukan pelayanan publik di dunia virtual. Itu perubahan yang paling ujung untuk saat ini karena internet di dalam dunia kita. Birokrasi tidak akan luput di dalam mengalami proses itu. Maka kuncinya adalah ketika kita melihat perubahan itu semakin nyata, semakin tidak bisa kita kejar, apa yang kita harus lakukan? Itu yang paling penting. Pemerintah stigmanya memang tidak bisa dikatakan baik dari dulu, tapi perubahan itu selalu ada. Kemudian stigma buruk itu terjadi pada beberapa indikator, misalnya dilihat dari beberapa indikator global, indikator daya saing global, kemudian government effectiveness misalnya. Kalau di tingkat nasional misalnya Indonesia ini urutan ke-6 dari 10 negara ASEAN, padahal dia negara yang paling bagus. Kemudian corruption index dan seterusnya. Nah, perubahan yang sedang terjadi sementara status pemerintahan kita secara global, secara nasional masih seperti itu. Itu tandanya apa? Memang ada keharusan yang mau tidak mau, suka tidak suka oleh ASN untuk melakukannya. Ya ini apa? Perubahan untuk agar supaya birokrasi kita, kalau kami di pemerintahan daerah, agar pemerintahan daerah kami itu akan lebih baik. Kalau nasional, berarti pemerintahan nasional akan lebih baik, memiliki daya saing, dan yang paling pertama adalah bisa memberikan pelayanan publik yang baik. Nah, kunci yang kedua adalah kalau kita sudah diminta berubah, terus bagaimana caranya? Jadi saya tekankan sekali lagi, terutama teman-teman saya ASN yang muda-muda ya. Nah, kami ini sudah termasuk senior ini kalau dia. Terutama adik-adik saya ASN, kesempatan mereka kan masih panjang ke depan. Maka untuk berubah ini, yang pertama sekali saya selalu ulang kemana-mana, saya kalau memberikan penguatan di mana-mana, saya hanya menekankan soal mindset. Nah, mindset ini ada dua, ada yang disebut growth mindset, ada fixed mindset. Orang-orang yang memiliki growth mindset itu sejak bangun tidur, dia sudah berpikir, saya akan menyelesaikan pekerjaan apa hari ini ya. Dia sudah mendesain dari malam, kita masih punya tugas begini, besok saya akan selesaikan, selama seminggu saya akan lakukan ini. Orang yang fixed mindset, pulang ke rumah, dia tidur atau hanya bermain, kemudian bangun pagi, rutin pergi ke kantor, bekerja apa adanya, pulang lagi, dan seterusnya. Tidak ada satu dinamika berpikir yang membuat dia berenergi untuk menyelesaikan setiap pekerjaan dengan kreatif, dengan produktif.
Ini yang fixed mindset. Maka untuk membenahi cara ini adalah sangat gampang sebetulnya. Kalau orang memiliki growth mindset itu, kunci utamanya adalah dia belajar. Semakin dia banyak membaca dan belajar, semakin banyak dia tahu. Dan semakin banyak dia tahu, itu secara otomatis akan tersusung di dalam sistem beliefnya, di dalam alam bawah sadarnya, bahwa apa yang harus dilakukan itu akan secara naturally keluar dari dia. Itu yang disebut atomic habit. Ini saja kuncinya. Jadi perbuatan yang rutin yang baik itu akan melahirkan hal-hal yang baik. Jadi kalau ASN ingin produktif dan baik, mulailah dengan cara berpikir yang baik. Sejak pagi dia sudah berenergi untuk memikirkan, saya akan masuk kantor. Kalau dia pejabat media, saya akan pimpin staf saya Agenda untuk setting. koordinasi agenda settingnya apa. Kalau saya staf, saya akan melakukan kreativitas ini atas perintah atasan. Simple. Butuhnya hanya satu, Betul. semangat dan kemauan. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih Pak Sukri dan juga Pak Haryanto sudah hadir di studio kami, sudah memberikan gambaran kepada pendengar sekalian. Dan insya Allah apa yang kita bahas di pagi hari ini, dan juga terutama para aparatur sipil negara yang juga aktif mendengarkan topik kita percepatan reformasi birokrasi, insya Allah menambah wawasan dan semoga bermanfaat, berkah untuk kita sekalian. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja yang bertugas menundur diri. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Pro Aspirasi. Persembahan RRI Gorontalo. Anda baru saja bersama Taufik Usman dalam Pro Aspirasi. Tetaplah bersama program 1 Radio Republik Indonesia Gorontalo.